Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Intan Widianti SPD telah melaksanakan pelatihan di SIM PKB Program Guru Belajar dan Berbagi Seri Semangat Guru Keterampilan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Cara mengikuti pelatihannya, buka website Guru Belajar dan Berbagi, lalu klik Ayo Guru Belajar. Setelah itu, pilih Seri Semangat Guru, klik selengkapnya, lalu klik Mulai Belajar. Setelah tampil seperti ini, kita diminta untuk memasukkan alamat surel SIM PKB dan kata sandi. Lalu klik masuk. Setelah berada di akun Ayo Belajar dan Berbagi, klik bagian di Semangat Guru, klik selengkapnya dan kemudian daftar. Berikut video pengimbasan program Guru Belajar dan Berbagi dari saya, Seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Kali ini saya akan memberikan tentang pengimbasan seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Sebelumnya ada yang pernah dengar seri Semangat Guru? Belum. Baik, jika belum ada, kebetulan memang saya akan memberikan tentang materi hal ini. Tapi sebelum itu, kita semua sudah siap untuk kegiatan hari ini? Siap. Baik. Yang pertama yaitu seri Semangat Guru adalah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kemampuan non-teknis sebagai pendukung penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Dan tujuannya yaitu memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi, integritas, dan kemampuan non-teknis dalam kelas dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan juga kreativitas, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan 4C, yaitu critical thinking, communication, creativity, dan kolaborasi. Yang mana ada hal-hal yang akan kita pelajari itu ada 6. Yang pertama yaitu resilience atau tangguh dan teknologi. Yang kedua yaitu critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi. Yang ketiga yaitu creativity atau konten dan teknik bercerita. Yang keempat komunikasi atau komunikasi efektif. Dan yang kelima empower teacher atau penerapan kelas campuran. Dan yang terakhir collaboration atau kolaborasi dan dampak. Baik, kita akan melanjutkan yang poin pertama yaitu resiliensi atau kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Nah, di sini ada yang namanya sum up atau suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Hubungan sum up dengan resiliensi adalah mengetahui sum up memberikan gambaran kita harus seberapa resilient, atau sum up itu adalah substitution, A itu augmentation, M itu modification, dan R itu redefinition. Jika unggul maka dijadikan tenaga semakin melaju, dan jika ketinggian maka dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan saatnya untuk mengatur tenaga untuk mengejar. Dan yang kedua yaitu berpikir kritis dan teknologi. Setiap orang mampu berpikir kritis, namun untuk menjadi keterampilan berpikir kritis harus dilatih. Semakin akurat maka semakin menjadi insting. Produk berpikir kritis adalah penilaian dan juga keyakinan. Dan yang ketiga, konten dan teknik bercerita. Konten adalah segala bentuk komunikasi terhadap audiovisual yang berisi sebuah informasi, hiburan, ataupun ajakan. 3 tahapan membuat konten yaitu membuat rencana, mengeksekusi, dan memasarkan. Jadikan kemampuan bercerita tidak hanya tugas yang dikerjakan, melainkan semangat belajar sesuatu yang baru karena kemampuan bercerita berguna di kehidupan kita. Selanjutnya, komunikasi efektif. Proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan, niat, atau dapat terpenuhi sebaik mungkin. Proses perubahan memerlukan kolaborasi, di mana kolaborasi itu memerlukan komunikasi yang baik. Hasil kolaborasi dan komunikasi yang baik akan menghasilkan hubungan yang baik pula. Dapat kita lanjutkan? Yang kelima, penerapan kelas campuran. Penerapan kelas campuran menyajikan pembelajaran yang optimal karena bisa menyediakan pengalaman belajar kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan pola belajarnya.
konsep pembelajaran campuran atau blended learning sebagai program pendidikan yang memfasilitasi peserta didik belajar dengan 4 ciri. Setidaknya mengikuti pelajaran asinkron yang memungkinkan peserta didik merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan juga tempo belajar. Yang kedua yaitu sinkron, dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan metode belajar tertentu. Yang ketiga, menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran suatu pengalaman belajar berintegritas. Yang keempat, membantu peserta didik menjadi pelajar merdeka belajar, yaitu komitmen pada tujuan, mandiri pada cara, dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang di. Yang terakhir, yang keenam, yaitu kolaborasi dan dampak. Saya mengajak teman-teman di sini mempraktekkan materi keseluruhan pembelajaran pada program Guru Belajar dan berbagi seri semangat belajar atau semangat guru. Kemampuan non teknis dengan berkolaborasi dengan memaksimalkan semua sumber daya, aset, kekuatan, potensi, kompetensi yang ada pada diri dan lingkungan sekitar. Sebagai usaha bersama, dampak materi demi meningkatkan layanan pembelajaran kepada peserta didik sehingga kualitas pendidikan Indonesia semakin maju. Baik teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau begitu kita tutup kegiatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa dapat diimplementasikan Bapak Ibu di belajar untuk di kelasnya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.